بسم الله الرحمن الرحيم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Jumpa kembali dengan Ngaji Metal Channel. Kali ini kita akan mereview dialog lintas agama di channel Jim Media Channel. Dalam hal ini kita akan melihat bagaimana argumen-argumen yang diberikan Ibu Watimena dan rekan-rekannya, bagaimana mereka memberikan penjelasan-penjelasan, alasan, dalil akan ketuhanan Yesus. Dan ini penting sekali untuk kita ulas, mengingat bahwasanya kita akan membedakan mana ajaran yang dogmatis dan mana ajaran yang rasional. Untuk itu mari kita langsung saja menuju ke TKP. Aristo, terima kasih ya sudah memberikan kesempatan buat saya. Nah, permasalahan mengenai Yesus adalah Tuhan ini sebetulnya nggak ada masalah ya. Sebetulnya tidak ada masalah, tetapi itu menjadi masalah ketika ada satu kitab, ya kan? Ada satu kitab yang datang setelah Alkitab itu ada, dan kitab itu betul-betul mengarahkan tujuan pengajarannya untuk menentang gitu. Jadi kitab itu dia menentang, satu-satunya pengajaran dari kitab itu hanyalah ingin menentang bahwa yang dibilang Tuhan selama 600 tahun sudah berlangsung itu bukan Tuhan gitu. Yang dibilang Tuhan oleh orang-orang yang sebelumnya adalah bukan Tuhan. Hanya karena dia mengklaim bahwa dia dapat wahyu, ya kan? Dia mengklaim bahwa dia dapat wahyu, dan wahyu itu mengajarkan kepada dia bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, kalau untuk ajaran agama-agama selanjutnya setelah Alkitab itu ada, ya fine-fine saja. Menurut kami fine-fine saja. Tetapi untuk kekristenan itu membuat kita berpikir keras atau membuat kita akhirnya melihat juga ajaran dari kitab itu, karena kitab itu memang ditujukan, ya, tidak bisa dipungkiri, ditujukan hanya untuk menyangkal, ya kan, hanya untuk menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, baiklah. Ibu Uti menyatakan bahwa yang dimaksud adalah Al-Quran itu datang hanya untuk menyangkal ketuhanan Yesus. Benarkah demikian? Mari kita lihat bersama-sama apa yang tertera pada Bible, terutama pada Ulangan 6 ayat 4, di mana dikatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita juga melihat makna dari Esa, bahwa saya dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa Esa itu bermakna satu.
Namun sering hal ini ditolak bahwa kekristenan Indonesia maksud saya, memaknai Esa adalah unity atau kesatuan. Sebaiknya kita cek dulu di dalam Bible yang berbahasa Inggris, apakah Esa itu. Kita lihat dari King James Version pada ayat 64. Mari kita lihat ini, perbandingkan. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ya, sepakat bahwa dalam King James Version pun menyebutnya one atau satu atau Esa. Kemudian kita bandingkan juga di Bible Basic English. Ya, ini untuk sekedar perbandingan memaknai apa itu Esa. Ini. Give ear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Nah, jadi Esa juga di sini dimaknai satu. Kemudian kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu arti Esa? Esa memiliki makna atau arti dalam hal ini tunggal atau satu. Nah, ini dia. Ya. Jadi dalam sebuah contoh kalimat dikatakan Esa hilang, dua terbilang. Nah, itu contoh-contoh kalimatnya. Artinya bahwa kita antara penerjemahan Esa bermakna satu dan dalam bahasa Inggris itu one, bukan unity. Kembali lagi ke Sabda Web atau Alkitab. Pada ayat 64 Ulangan 64 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian hal tersebut dikutip juga oleh Yesus. Ya. Di Markus 12 ayat 29. Baiklah ini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, antara Taurat dan antara Injil, kemudian Al-Quran, kita akan menarik benang merah. Bahwasanya Musa mengajarkan Allah itu Esa, dan Yesus mengajarkan Allah itu Esa. Bagaimana dengan Al-Quran? Kita lihat pada surat Al-Ikhlas ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
Jadi jelas saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan Ibu Uti Watimena bahwa Al-Quran datang untuk menentang ketuhanan Yesus, itu benar adanya, sesuai juga dengan Taurat Musa dan Injil yang bercerita tentang kehidupan Yesus serta ajarannya. Jadi sudah nampak blunder pada awal penjelasan Ibu Uti. Oke, kita lanjutkan dengan statement Ibu Uti selanjutnya. Sesuai dengan surat Al-Maidah 72 kalau nggak salah. Kalau nggak 72, 73 atau 75 ya. Telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan, ya kan? Sedangkan Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita. Kalian itu di Al-Quran itu memang ada dan memang tidak bisa dipungkiri, ya, tidak bisa dipungkiri bahwa isi dari Al-Quran itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah ingin mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan gitu. Yesus bukan Tuhan berdasarkan dalil-dalil yang diberikan. Itu saja. Makanya kami orang Kristen yang sudah menyembah Yesus ya selama 2000 tahun yang lalu ya untuk orang Kristen, dan sebelum Quran itu ada ya Yesus sudah disembah. Tetapi ketika ada kitab, satu-satunya kitab yang mengarahkan tujuan pengajarannya hanyalah untuk mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, nah itu dia, itulah ajaran kalian. Yuk, perhatikan apa yang dikatakan Ibu Uti yang mengutip Al-Maidah ayat 72, namun kemudian dipertentangkan dengan apa yang Yesus katakan pada Markus 12:29. Ya, mari kita lihat dalam surat Al-Maidah yang artinya, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini sangat saling mendukung pada ayat ini dengan Markus 22 Markus 12:29 ya. Markus 12:29. Ini sangat similar. Namun lucunya Ibu Uti mempertentangkannya. Ya. Ini satu keanehan ya. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sedangkan pada Markus 12:29 dikatakan, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Jadi ini sesuatu yang lucu, akan tetapi mari kita saksikan kelanjutannya. Dan memang tidak bisa dipungkiri, ya, tidak bisa dipungkiri bahwa isi dari Al-Quran itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah ingin mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan gitu. Yesus bukan Tuhan berdasarkan dalil-dalil yang diberikan. Itu saja. Makanya kami orang Kristen yang sudah menyembah Yesus ya selama 2000 tahun yang lalu ya untuk orang Kristen, dan sebelum Quran itu ada ya Yesus sudah disembah. Tetapi ketika ada kitab, satu-satunya kitab yang mengarahkan tujuan pengajarannya hanyalah untuk
mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah itu dia, itulah ajaran kalian. Kenapa? Nah sekarang kenapa kamu mengatakan bahwa siapa yang menyuruh Yesus menyembah Yesus sebagai Tuhan? Nggak ada yang suruh, ya kan? Karena Yesus sebagai Tuhan itu sudah disembah. Ya, sudah disembah sejak dia naik ke surga, bahkan sejak Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya itu, dia sudah dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu murid-murid Yesus Ya, kembali lagi bahwa Ibu Uti sudah terlalu percaya diri dengan apa yang tertulis di dalam Injil terjemahan LAI. Kalau kita lihat apa yang tampil di layar, ini beberapa ayat yang menyebut atau memanggil Yesus dengan Tuhan. Ibu Uti mengatakan bahwa murid-muridnya sudah memanggilnya Tuhan. Bukan hanya muridnya, bahkan orang yang tidak kenal awalnya kepada Yesus. Hanya karena sesuatu yang kecil, dia memanggilnya Tuhan. Seperti contoh, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Nah, ini perempuan Kanaan ini tidak tahu bahwa Yesus itu Tuhan, tapi dia memanggilnya Tuhan. Pada Matius 15:22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, kemudian juga pada ayat Matius 26:22, dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ya. Jadi ini sepertinya ada sesuatu yang janggal. Kita cek sebenarnya apa benar kata Tuhan itu yang dimaksud adalah seperti yang didefinisikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa kata Tuhan ini adalah sebenarnya sama dengan Tuhan, sebagaimana zaman Leidekker katanya. Leidekker zaman Belanda dulu, orang menyebut Tuhan dengan Tuhan. Tuhan hanya ditambahkan H menjadi Tuhan. Akan tetapi saat ini konteksnya adalah di mana kita sudah menyepakati definisi daripada kata Tuhan. Kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tuhan maknanya sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Apa kemudian bahwa orang yang tidak mengenal Yesus saat itu baru mengenal, kemudian dia memanggilnya Tuhan? Ini sepertinya ada sesuatu yang janggal, akan tapi kita harus check and recheck. Yuk, kita lihat, kita klik yang mana dulu? Matius 9:28. Ya, Matius 9:28. Kita lihat di Bible berbahasa Inggris. Kenapa saya membandingkan dengan Bible berbahasa Inggris? Karena yang pasti bahwa seperti KJV atau yang berbahasa Inggris lainnya seperti KJV dan Basic English itu lebih tua dari terjemahan LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia.
Sini kita akan bandingkan dengan NKJV, New King James Version. Yuk. Ya. New King James Version. New King James Version 928. Perhatikan saudara-saudara. Ini ayatnya. And when he had come into the house, the blind man came to him. And Jesus said to them, "Do you believe that I am able to do this?" They said to him, "Yes, Lord." Yes, Lord. Lord, ya. Kemudian kita lihat di The Message Bible. The Message Bible berkata, ya, mari kita lihat supaya tidak blunder. Okay. When Jesus got home, the blind man went in with him. Jesus said to them, "Do you really believe I can do this?" They said, "Why? Yes, Master." Ya. Lord dan Master, tidak ada kata God. Jadi Tuhan yang diterjemahkan atau dalam terjemahan LAI itu adalah dari kata Lord, Master. Nah, kalau yang sudah mempelajari lebih dalam, katanya kurios dalam bahasa Yunani. Sedangkan untuk kata Tuhan itu Theos. Ya. Jadi Boti sudah melakukan blunder yang kedua kali, yang sekian kali, bahwa murid-muridnya sudah memanggilnya Tuhan. Tapi ketika kita buktikan bahwasanya murid-murid atau orang-orang yang mengenal Yesus itu memanggilnya Lord, Master, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu Tuhan. Ya. Untuk selanjutnya mari kita kembali ke PKB. Oleh sebab itu murid-murid Yesus mengatakan, bukan semua orang di Matius 7 kan? Matius 7 ayat 22. Bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Karena apa Yesus mengatakan gitu? Karena memang dia sudah disembah. Dia sudah dipanggil Tuhan. Yap, kembali lagi. Blunder berikutnya adalah bahwa Yesus dipanggil Tuhan, Tuhan, dan Yesus menolak. Itu dimaknai karena Yesus dirinya sebagai Tuhan, sehingga menolak hal tersebut. Kini kita lihat langsung Matius 7:22 yang dijadikan dasar
bagi Ibu Uti bahwa kenapa Yesus itu menolak untuk dipanggil Tuhan Tuhan. Alasannya karena dia memang sudah Tuhan. Ini lucu sekali. Mari kita baca konteksnya secara utuh ayat tersebut yang berbunyi. Ya, ini saya blok aja ya. Ini adalah apa yang dikatakan Yesus lebih utuh lagi. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Jadi ini kan disebutkan bahwa pada hari terakhir, ini hari terakhir ini kita lebih katakanlah hari terakhir itu ya hari akhir, bahwa di mana Yesus banyak umat-umat yang mengatakan bahwa ingin diakui oleh Yesus bahwa dia itu adalah murid-muridnya atau pengikutnya ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru. Namanya akan berarti pada saat nanti yang akan tiba. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ya, mungkin dalam khotbah-khotbah para pendeta, pastor, dia mengatakan demi Yesus, nah, ini demi Tuhan Yesus, dan mengusir setan demi namamu. Nah, ini seperti pada KKR, ya, karya-karya Rasul. Ini mereka melakukan penyembuhan dengan mengusir setan segala macam, ya. Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga, ya. Jadi hal ini tidak terjadi pada umat Islam. Ada sebagian mereka itu mengatakan itu yang dimaksud adalah umat Islam. Bukan. Karena di sini jelas mengarah kepada Yesus, ya. Pada Yesus. Umat Islam tidak ada yang melakukan pengusiran setan dengan nama Yesus, melakukan pengobatan, penyembuhan dengan nama Yesus, dan lain sebagainya. Kemudian pada ayat 7:23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, ternyata orang-orang yang bernubuat dengan nama Yesus, orang yang mengusir setan demi nama Yesus, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama Yesus, itu pembuat kejahatan. Kenapa kemudian Yesus mengatakan bahwa mereka ini pembuat kejahatan? Dipertegas pada ayat 7:24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ya. Jadi kembali lagi bahwasanya Yesus menekankan dalam pengajarannya adalah untuk melaksanakan perintah Allah.
bukan hanya sekedar menyanjung-nyanjungnya. Nah, ini bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya, ayat 721-nya, ini hampir kelolosannya. Nah, kita lihat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapakku ini maksudnya apa? Ya, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah ajarkan melalui firman-Nya yang kemudian disampaikan oleh Yesus kepada Bani Israel, itu untuk dikerjakan atau dilaksanakan. Tentunya apa perintah, apa larangannya, itu nanti akan kita bahas. Nah, jadi apabila orang yang melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka diibaratkan oleh Yesus itu adalah ibarat seseorang yang membangun rumah pada pondasi batu yang kuat, maka ketika datang hujan banjir itu tetap kokoh. Ya. Jadi berbeda dengan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Nah, itulah yang disampaikan oleh Yesus. Artinya Ibu Uti sudah melakukan kesalahan lagi dalam hal ini adalah memelintir kitabnya sendiri sebagai pembenaran. Oke? Ya. Jadi pondasi daripada iman yang disampaikan oleh Abraham, Musa, Yesus, Nabi Muhammad adalah La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Baiklah, kiranya untuk review kali ini saya cukupkan sekian dulu. Nanti kita sambung lagi. Dan jangan lupa subscribe dan like untuk Ngaji Metal Channel. Kemudian bunyikan loncengnya. Dan kiranya akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.